Allahumma inna nas'aluka imanan qawiyya wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik fi hadzal majlis wastakim niyatina al-mukhlisin ibtigha'a mardatik wa 'allimna 'ilman yazidu imanana bik wa 'ilman yazidu salaha a'malina. Allahumma inna na'udzubika min niyatin mukhti'ah wa ilmin la yantafi wa amalin la taqbal wastajib du'aana innaka antas samiul alim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman yang kuat, keyakinan shadiqah yang sebenarnya, hati yang khusyuk, dan diberikan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Allahumma barik fi hadzal majlis. Ya Allah, berkahilah kami di majlis ini dan luruskan niat-niat kami, ikhlas mencari ridha-Mu, dan berikanlah kepada kami ilmu yang menambahkan keimanan kami kepadamu dan ilmu yang menambahkan kebaikan amal-amal kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat-niat yang salah, berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua DKM, Bapak Tony beserta sekeluarga, bersama Abah yang selalu istiqamah dan seluruh pengurus Masjid DKM Miftahul Huda yang mudah-mudahan Allah tulis, Allah catat nama-namanya, yang kita hadir di masjid malam ini juga Allah catat amalnya sebagai ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita nikmati doa tadi. Kita bermohon kepada Allah, minta diberikan iman yang kuat, keyakinan yang sebenarnya, minta diberikan hati yang khusyuk, diberikan lisan yang senantiasa berzikir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sekitar 5 hal yang membuat iman kita enggak kuat. Kalau kita minta imanan qawiyah, ternyata Allah berikan imanan dhaifah. Ma asbabu dhafil iman? Apa saja penyebab iman seseorang menjadi lemah? Yang pertama dikarenakan irtikabud dzunub wal ma'asi wa adamil musara'ah littaubati minha. Penyebab pertama iman jadi lemah adalah karena seseorang itu melakukan dosa. Jadi dalam hidup ini kalau enggak berpahala ya dosa. Enggak bisa bergabung. Kita di masjid ini mau cari pahala atau dosa? Dosanya ada, pahalanya ada. Pahala dekat kepada Allah, dosa mendekati setan. Kalau orang dekat kepada Allah, jauh dari setan. Tapi kalau dekat dengan setan, Allah yang jauh. Nah, ini sudah menjadi hukum alam. Berikutnya melakukan dosa, melakukan maksiat, dan juga tidak segera bertaubat. Nah, kalau bertaubat langsung hancur kesalahannya, dosanya berguguran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, sahabat Ibnu Hibban, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau dia melakukan satu dosa, nukkat fi qalbihi nuktatun,
maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Wa in huwa naza'a wastaghfara wa taba sukilat. Jadi kalau dia mau berhenti melakukan dosa, kemudian baca istighfar dan juga bertaubat, wataba bertaubat, sukilat, maka titik hitam itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ada, kok dia ngulangi, udah dosa, taubat sebentar, ngulang lagi, zida fiha, maka titik itu ditambahkan lagi. Jadi ibarat sebuah kain putih, begitu kita melakukan kesalahan, muncul titik hitam. Dua kesalahan, dua titik. Walaupun titik, nah itu lama-lama juga penuh. Cara menghapusnya gimana? Dengan baca istighfar, titiknya hilang. Titik dosa itu hilang hanya dengan membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ada, kok balik lagi dia? Ngulang lagi sampai 2 kali, zida fiha, maka akan ditambah lagi itu titik-titik dosa tadi, hatta ta'luwa fihi, sehingga dosanya itu jadi lebih tinggi daripada pahala baik dia. Rawahu Ibnu Hibban. Kemudian yang kedua, penyebab daripada lemahnya iman, yaitu ada'ul ibadati ala annaha taklifun jasadiyun la ruha fiha wala khusyu'ah. Menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah, tapi melaksanakannya itu penuh dengan beban fisik. Aduh capek itu. Aduh males lah. Maka dalam Al-Quran disebutkan la taqrabus sholata wa antum sukara. Deketin sholat aja jangan kalau sedang mabok. Mabok ini bukan hanya minum. Mabok dunia, mabok pekerjaan, mabok apa. Itu. Kemudian ada ayat yang lain, wa idza qamu ila sholati. Kalau mereka berdiri menjalankan sholat, qamu kusala, mereka berdiri tapi ada rasa malas. Makanya kalau lagi malas sholat, kita harus hantam, tabrak itu. Karena kalau diikutin kemalasan akan terus malas. Jadi melaksanakan ibadah tapi ngerasa bahwa itu sebagai beban fisik. La ruha fiha, enggak ada ruh di dalam ibadahnya. Ibadah begitu aja. Wala khusyu'a, dan enggak ada khusyuknya. Enggak punya rasa khusyuk, enggak ada ruh. Bagaimana sih kalau jasad enggak ada ruhnya? Jalan. Kalau sempoyongan masih belum jatuh. Tapi kalau udah enggak ada ruhnya, enggak bisa jalan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Surat Al-Mu'min ayat 2.